dari balik tenda itu. Ja, ada orangnya tuh. Betapa tercengangnya Reja ketika mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, macan putih memimpin di posisi paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Untuk kalian baru nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah tragedi, dan kisah nyata. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang kisah mistis pendakian gunung, yang dimana 4 sahabat, 2 pria, 2 lagi wanita, mendaki ke Gunung Salak. Lalu di saat pendakian di Gunung Salak ini, dia mendapat sedikit gangguan-gangguan di awal perjalanan mendaki. Oke, lalu di tengah perjalanan, 2 pria ini bertemu dengan 3 pendaki lain dan sedang duduk di depan api unggun. Lalu 2 pria ini basa-basi kepada 3 pendaki itu, dan saat dia menyapa, dia hanya menengok lalu menghadap lagi ke api unggun itu. Nah, bagaimana kisahnya? Penasaran? Tonton video ini. Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Di sini aja. Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang dipercaya sangat angker oleh para pendaki maupun penduduk sekitar itu. Makanya tak heran gunung ini selalu masuk ke dalam list top 5 gunung terseram di Indonesia. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak sedikit pendaki yang mengaku kalau dirinya banyak mendapati gangguan dari makhluk tak kasat mata saat mendaki gunung ini. Tahun 2007, ada rombongan pencinta alam yang mendaki ke Gunung Salak. Kembali lagi, Gunung Salak mengeluarkan taringnya. Reja, Bayu, Reni, dan Siska. 4 orang ini tinggal di kampung yang sama, namun tidak sering bertemu karena masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda. Awal mula perencanaan itu muncul ketika salah satu teman mereka mengundang Reja, Bayu, Reni, dan Siska untuk datang di acara resepsi pernikahannya. Reja menghubungi ketiga, memutuskan untuk berangkat ke acara bersama. Meja bukan sembarang meja, kursi yang memaksa untuk berdiskusi. Saat pola pikiran sama, terbentuklah suatu rencana. Saat sampai di acara itu, mereka berempat langsung duduk di salah satu meja bulat dan kursi yang melingkar. Memang, untuk tahun ini, menurut Reja, terkesan sangat mewah. Sembari mendengarkan dangdut yang dinyanyikan seorang biduan, Reja, Bayu, Reni, dan Siska mengobrol. Ya, sekedar ngomongin kehidupan. Di tengah suasana, Reja membuka obrolan dengan topik yang menarik. Reja, woi, tahun baru kan 1 bulan lagi ya. Kita berempat gak ada rencana rayain di tempat seru apa? Lontar Reja. Mumpung libur 2 minggu, masa mau di rumah aja? Tambahnya. Iya juga ya. Ya udah, gua mau ikut aja. Tergantung kawan-kawan. Balas Reni. Gua sih ayo aja. Balas Siska. Lu gimana yuk? Ikut gak? Tanya Siska. Bayu yang sedari tadi fokus melihat goyangan biduan itu tertarik akan ajakan Reja. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. Muncak aja gimana? Ke Gunung Salak. Temen gue kata
Dari atas bagus, kalau nggak lagi musim hujan, usul Bayu. Bagus sih tawaran lu yuk. Cuman kan, biasanya kalau mau pergantian malam, tahun baru tuh pasti hujannya sadis. Setahu gua sih, jelas Siska. Tapi kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau cuaca mendukung, kita kesalak aja. Setuju nggak? Serentak semua. Oke. Dan melanjutkan kembali keasikannya di tempat itu. 1 minggu sebelum pergantian tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reja. Dengan isi di dalamnya hanya ia seorang. Karena Reja merupakan rantauan lama yang tinggal di beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencananya untuk melakukan pendakian dengan obrolan mengenai cuaca yang belakangan ini terbilang cukup baik. Lantas, mereka berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. Kemarin gue sempat ngobrolin ini sama teman-teman, 3 orang yang mau ikut. Gak apa-apa. Ya udah ajak aja yuk. Makin banyak makin seru. Kalau gitu gak apa-apa dong. Gue ajak teman gue juga. Santai aja. Terus jadinya kapan? Kita harus nyiapin segala macam perlengkapan kan? Gue gak mau ya kalau nanti ada alat yang gak kebawa. Bisa-bisa repot. Siska, iya juga ya Ren. Reja, ya udah nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut. Pas kita lagi persiapan supaya bisa hafal juga mukanya. Reni, intinya kapan Reja ganteng? Pastiin dulu tanggal berangkatnya. Reja, gimana kalau tanggal 31 Desember? Kalau mulai naik dari jam 2, kalau gak ada hambatan, paling lama nyampe puncak paling jam 10 sampai jam 11-an. Nah, kita nginep semalam aja di puncak. Turun siang, gimana? Semua menjawab, oke. Perjalanan menuju Basecamp Cidahu. Sepakat, pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember 2027. Sebelum malamnya malam pergantian tahun. Loncat ke hari pendakian. Hari pendakian pun tiba. Tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian. 2 perempuan, yaitu Reni, Siska, dan sisanya semua laki-laki. Pagi pukul 6 dini hari, Reja, Bayu, Reni, Siska, dan beberapa teman lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke Basecamp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reja dengan fisik segar dan semangat yang memancar terlihat di raut wajah mereka masing-masing. Menumpaki truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, ke-12 rombongan itu duduk teratur di bak belakang mobil dan sesekali berdiri menikmati udara pagi. Dengan Reja yang duduk berdua di depan bersama supir, perjalanan menuju Basecamp itu terbilang sangat lancar. Sebelum sampai di Basecamp, Reja yang duduk berdua di depan dengan sang supir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah buka. Sekedar membeli buah-buahan dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-13 rombongan turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas puncak. Selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Pintu Rimba. Tiga jam perjalanan, mereka sampai di Basecamp pukul 9 pagi, bergegas turun dari mobil. Dia lanjutkan dengan pendaftaran nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya, mereka beristirahat dahulu sembari mengecek semua barang bawaan untuk memastikan bahwa semuanya aman tanpa ada yang tertinggal. Reja, woi sini kumpul, udah jam 11 nih. Lontar leader pendakian yaitu Reja kepada semua rombongan. Mereka pun berkumpul meninggalkan beberapa minuman dan berjalan ke arah Reja yang berdiri di depan mobil truk yang ia tumpangi bersama yang lain tadi. Begini, kita sekarang mau mulai ke pintu Rimba. Ya paling 1 jam sampai sana. Nah dari pintu Rimba kita langsung sikat ke atas. Ada yang ketinggalan gak? Senter ada yang bawa kan? Penting loh itu. Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas carrier-nya, termasuk Reni, Siska, Bayu, dan beberapa teman yang lain. Dengan kematangan yang pasti, mereka memulai perjalanan, berdoa agar dilancarkan dan berangkat dengan tujuan pertama yaitu pintu Rimba. Jalur awal untuk memulai pendakian masih menumpaki truk
rencananya mulai berjalan dari pintu rimba. Perjalanan menuju Simpang Bajuri. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas seakan mendukung mereka dalam pendakian. Sampai di pintu rimba, turun dari mobil, berdoa kembali agar dilancarkan. Reja berpesan kepada supir agar menunggu rombongan di base camp saja. Setelah itu, mereka pun memulai pendakiannya tepat pukul 12 siang. Sangat lancar, tidak ada gangguan sedikit pun. Di awal perjalanan, semua normal. Jalur awal pendakian terkesan landai dan rapi. Walaupun tidak serapi sekarang, cukup bisa didaki untuk pemula. Karena jalur yang lurus-lurus saja juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan dengan susunan berjalan di posisi paling depan, ditempati Reja sebagai leader sekaligus sebagai kompas manusia. 6 laki-laki, entah kawan dari siapa, 2 laki-laki teman dari Bayu, Reni, Siska. Setelah itu Bayu dan 1 temannya yang di posisi paling belakang. Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal, tapi masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka sampai di Simpang Bajuri pukul 1 siang. Sesuai susunan waktu yang diarahkan Reja, di Simpang Bajuri rombongan itu beristirahat. Dalam kurung waktu 15 menit, hanya sekedar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam, dan minum-minum kecil. 15 menit berlalu, Reja sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian. Semua berdiri lalu berjalan kembali. 2 wanita cerewet di Simpang Bajuri, seperti namanya simpang. Memang persimpangan antara Kawaratu dan Puncak Manik. Dari sini perjalanan akan lebih seru. Karena kalau ke Puncak Manik, rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan menapaki jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa, ada juga yang ngedumel. Aduh, capek. Woi, berhenti dulu dong, kaki gue lemes. Ya elah Ren, mau berhenti di mana? Sama, gue juga lemes nih kaki. Aduh. Bayu yang berjalan di belakang Siska menyaut. Sabar ngapa? Ya elah gua mah. Ribut mulu ini 2 cewek. Masih bagus dibantu batang pohon buat pegangan, ucapnya. Serah gua, balas Reni dan Siska bersamaan. Dari depan, Reja hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Itu 2 cewek berisik amat mulutnya. Gue sempel juga nih pakai kaos kaki sambil terus berjalan. Walau berjalan beriringan dengan ocehan, jalur rawa-rawa itu mereka lalui tanpa mendapati luka sedikit pun. Lahan peristirahatan. 3 jam perjalanan selepas rawa-rawa itu, pukul 16.30, sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun luas, tidak ada terlihat satupun pendaki-pendaki lain yang beristirahat. Mungkin ada di MDPL yang lebih di atas. Mereka beristirahat, para laki-laki merokok dan memakan makanan kecil, sedangkan Reni dan Siska memakan makanan yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing. Dilihat, karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan dengan cara makanlah selagi sempat. Bayu, Cak, udah jam 5 sore, lanjut lagi yuk. Takut kemalaman sampai puncak, cakapnya pada Reja yang tengah asik termenung di sisi batang pohon besar. 30 menit waktu terbuang oleh peristirahatan. Reja angkat suara agar rombongan bangkit melanjutkan perjalanan. Semua bangkit dan kembali mengayuhkan kaki dengan posisi yang masih sama seperti di awal perjalanan. Selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui akan cukup menguras tenaga karena trek tanah terjal di sepanjang jalur akan menemani perjalanan mereka. Obrolan humor
Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kaki. Seakan kram tidak bisa digerakkan. Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reja menghentikan langkahnya. "Ja, stop dulu sini deh. Nih, Siska kakinya kenapa dah?" Reja menghentikan langkahnya, berjalan ke arah Siska yang berada di posisi belakang. "Reja, kenapa?" "Kenapa kaki lu, Sis?" tanya Reja sembari berdiri. Sedangkan Siska sudah duduk memegangi kaki. "Siska, gua aja gak tahu, tiba-tiba sakit banget." Bayu yang posisinya berada di dekat mereka menyaut. "Bayu, kram kali Sis, coba dipijit-pijit aja, nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa gak? Tolongin sekalian pijitin kalau bisa," bertanya kepada seluruh rombongan dan tertawa dengan leluconnya sendiri. Siska, "Luyu sama lu dong pijitinnya, kali gitu kan gue jadi cinta," ledek Siska. Bayu, "Sini, mau kaki lu patah sama gua, bisa mijit aja kagak," jawab Bayu pada Siska. "Reni, lu berdua berantem mulu ya, kayak kucing sama anjing, tahu nggak? Lu lagi Sis, tahu lagi kesakitan juga," ngeladenin si Bayu. Reja, "Udah mana? Ada nggak minyak kelapa? Tolongin dong." Siska, "Lu sini yuk." Sisnya menunjuk Bayu yang hanya tertawa melihat Siska dimarahi Reni dan Reja. Terlihat salah satu teman yang dibawa Bayu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. "Randy, mana sini gue lihat, nih gue bawa minyak kelapa, sini gue pijit. Untung bapak gue lulusan UPI, jadi anaknya keturunan." Mendekat ke arah Siska sambil membawa minyak kelapa. Semua heran dan bertanya apa itu UPI kepada Randy. "Randy, lah gak tahu UPI? Universitas Pijit Indonesia bro." Diiringi pancingan tertawa berharap yang lain menggubris leluconnya. Siska yang kesakitan pun sampai meneteskan air mata menertawakan orang itu. Kayaknya ini cerita lebih bagus dikasih judul pendakian Gunung Salak versi warkop dah. "Randy, mana sini gue pijit dulu." Tenang, gak cabul kok." "Enggak, wak. Candanya sambil memijit kaki Siska. "Siska, gue hajar lu kalau salah pegang," ancam Siska sembari tertawa. Entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat-dekat dengan Siska atau hanya candaan, Bayu melontarkan perkataan. Perjalanan dilanjutkan. "Bayu, Di, jangan macam-macam ya sama calon istri gua. Ini turun dari gunung, bakal langsung gua ajak ke pelaminan, bos," tegas Bayu. Randy, "Iye." Siska membalas, "Kayak punya duit aja lu ngawinin gua," kata Siska. Reni, "Tahu lu." Reja, "Tahu lu, kerja dulu yang benar." Bayu membalas, "Gak tahu. Duit buat ngawinin lu tersimpan rapi di bawah kasur gua Sis," lontarnya sambil membuat Siska tertawa. Beberapa lama kemudian, Randy, "Coba gerakin kaki lu, bisa belum?" Siska berusaha menggerak-gerakan kaki kiri, kaki kanan. Mendingan nih, coba gue diri dulu." Berusaha berdiri. "Udah gak sakit, makasih ya Di." Reni, "Bagus dah. Udahlah, yuk kita lanjut lagi." Bayu, "Iya, gak kerasa udah jam 5 sore aja ya." Aduh. Kembali mereka berjalan menapaki jalur yang masih terjal menuju tebing berwebing. Di tengah perjalanan, Reja menyuruh semua agar berhenti sejenak. "Bentar, berhubung ini udah gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya nanti kalau gelap susah nemunya di tas." Membuka tas, mengambil senter dari tas masing-masing. Lalu kemudian Reja menyuruh rombongan agar berjalan kembali. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak, kecepatan langkah para lelaki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu mengoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Sekitar kurang lebih pukul 7 malam, mereka sampai di trek tebing dengan webbing yang menguntai ke bawah dengan likuk yang kurang lebih 70 sampai dengan 80 derajat.
keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semua berhenti. Reja meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah, ilih-ilih saat bagian Reni dan Siska yang naik salah satunya terjatuh. "Ren, pegangan yang kencang." Reja mengingatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sebelumnya sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-temannya yang lain. Singkatnya, semua telah di atas tebing. Semuanya kembali berjalan menuju puncak bayangan. Dari tebing ini, untuk sampai di puncak bayangan butuh waktu sekitar 15 menit. Itu pun kalau berjalan dengan speed yang tidak terlalu pelan. Pukul 19.15. Di perjalanan menuju puncak bayangan, dengan bantuan senter, kabut dengan ketebalan tipis mulai menyelimuti. Timbul kegelisahan dalam diri Reni. Kegelapan yang diselimuti kabut ini perlahan-lahan membuat Reni tidak nyaman berjalan. Di barisan hampir paling belakang, Reni takut. "Duh, kok perasaan gua gak enak gini ya makin lama?" gumamnya dalam hati. "Pindah ke depan aja deh." Lanjutnya, Reni, "Siska, pindah ke depan sini." "Kabut, jangan di belakang," panggil seseorang dari arah depan. "Oke, Ja," balas Siska. "Ayo Ren, ke depan," ajak Siska. "Merinding gue jalan di sini, belakang gue siluman onta soalnya," celetuk Siska meledek Bayu yang berjalan di belakang dirinya. "Ya, berisik lu kadal Cina. Sudah pergi lu," usir Bayu. Reni dan Siska pun berjalan untuk pindah ke barisan depan. Untung Reja peka. "Selamat deh gua," ucap Reni dalam hati sambil membuang nafas ringan. Reja, "Ren, lu di belakang gua ya." "Siska, lu di belakang Reni," ucap Reja yang diiyakan oleh kedua perempuan itu. Bayu monitor. "Bini lu gue pinjam dulu." Hahaha. Ledek Reja ke arah belakang di mana Bayu berada. "Ja, sampai bini gue lu apa-apain, emak lu gue jodohin sama kakek gue, Ja. Awas aja," ancam Bayu. Selesai dengan perpindahan posisi, mereka melanjutkan perjalanan. Artis lawak di atas Gunung Salak. Perjalanan itu sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka tanpa adanya mulut-mulut yang bicara lagi. Tapi tiba-tiba Reni memegang tas yang digendong Reja sembari berkata, "Reja, gua takut," menundukkan kepala ke arah kanan, seakan tidak mau melihat ke arah kiri. Reja yang saat itu terlalu terfokus dengan jalur merasa dikagetkan dengan Reni yang tiba-tiba seperti itu. Kodok, Reni ngagetin aja. "Kenapa Ren?" tanya Reja dengan bingung melihat gerak-gerik Reni seperti orang ketakutan. "Kenapa Ren? Ada apa?" ucap Siska yang juga mulai kebingungan dengan Reni. "Stop dulu," pinta Reja agar rombongan menghentikan langkahnya sejenak. Itu ia lakukan demi mempertanyakan apa yang terjadi pada Reni. "Reja, kenapa Ren? Bilang sama gua," ucapnya sambil memegangi bahu Reni. "Hah, gak apa-apa Ja, tadi," menatap Reja. Reja, "Hah? Apaan sih Ren? Apaan? Apaan?" tanya Reja bingung. Reni, "Ih Reja, ucapnya sembari mengedip seakan memberikan kode. Seakan mengetahui yang dimaksud Reni, Reja mengangguk sembari berkata, "Tenang Ren, kita punya Tuhan dan lu lagi sama gua. Gua pastiin lu aman sampai rumah, oke? Kalau takut, jalannya sambil pegang baju gua aja Ren," ucap Reja pelan, mematahkan rasa takut yang dialami Reni. "Siap Ja," jawab Reni. Siska yang hanya mendengar obrolan mereka berdua tertawa seakan dengan menonton artis lawak di depan mata di atas gunung. 3 pendaki misterius. 5 menit perjalanan setelah semua itu, pukul 19.35, tibalah mereka di Belang yang diberi tulisan Puncak Bayangan. Lagi-lagi kosong, tak terlihat sama sekali pendaki yang tengah beristirahat di lahan yang cukup untuk 4-5 tenda itu, kecuali di mata Reja dan Bayu. Mereka beristirahat di lahan sebelah kanan, tepat di dekat jalur masuk Puncak Bayangan.
rombongan duduk. Ada yang membaringkan badan dengan alas kepala, yaitu tas. Ada juga yang langsung mengisap rokok. Wush, capek banget gila. Berasa mau copot tulang-tulang kaki. Indah gua Ren, ucap Reni dan Siska sembari nafas yang masih terengah-engah. Di sisi lain, Reja dan Bayu menghampiri satu tenda yang menghadap berlawanan dengan mereka. Terlihat sayu-sayu cahaya api unggun. Dari balik tenda itu, Ja, ada orangnya tuh, samperin yuk. Balas Reja singkat. Mereka berdua mendekati 3 laki-laki yang tengah duduk melingkar, menatap kobaran api. Permisi, ucap Reja santun, menyapa para pendaki itu. Dari 3 orang yang ia sapa, hanya satu yang menoleh. Laki-laki itu tersenyum menatap kedatangan Reja dan Bayu. Ia menyuruh Reja beserta Bayu agar duduk di sisi mereka. Bayu menoleh ke arah Reja. Mukanya tanpa ekspresi, cuk, bisik Bayu. Entah seperti apa untuk menggambarkan ekspresi ketiga laki-laki di hadapannya. Ekspresi dingin dan mematung itu terkesan berbahaya, sangat menyeramkan ke pandangan Reni. Reni duduk meminum air putih botolan yang tersisa setengah walau masih ada beberapa botol di dalam tas karirnya. Setelah cukup meminum, ia terdiam sejenak memandangi semua rombongan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Reja mana ya sis? Kok gua gak lihat dia? Ucap Reni ke Siska, bertanya memancarkan raut wajah mencari. Siska yang tengah sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya terhenti, menatap Reni dengan sedikit menahan tawa. Lu ngapain nanyain Reja Ren? Jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih? Reni mematung seperti tertangkap basah menyebut nama Reja di hadapan Siska. Apaan sih sis? Lu gak lihat emang? Bayu juga gak ada. Dungu. Desis, Reni menahan kesal. Siska menoleh sekilas ke arah di mana semua laki-laki beristirahat, lalu membalikkan pandangannya kembali ke Reni. Iya ya Ren, Bayu kemana Ren? Tanya Siska sembari menyerutkan alisnya. Reni geleng-geleng kepala. Nah kan, bentar. Lu ngapain nanya-nanya Bayu sis? Waduh, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih. Enggak, jelas Siska, kesal akan Reni yang membalikan kalimat lontarannya sembari melihat ke arah lain. Samar-samar terlihat dari arah kiri, depan, terlihat 2 orang laki-laki yang tengah duduk tak jelas karena terhalang kabut, jadi seperti berbayang. Reni menoleh penglihatannya dari 2 laki-laki tersebut. Ia melihat sekaligus ke Siska. Kayaknya itu Reja sama Bayu deh sis, ucap Reni menunjuk-nunjuk arah yang ia maksud dengan tangan kanannya. Siska melihat arah tangan Reni tersebut. Hah, mana Ren? Iya itu kayaknya mereka. Lagi ngapain ya mereka di situ? Horor banget deh, ucap Siska sambil tetap melihat ke arah kiri depan. Daripada penasaran, mending samperin yuk Ren. Siska bangkit dari duduknya, mengajak Reni berniat menghampiri kedua laki-laki tersebut. Yuk, balas Reni singkat. Mereka berjalan sedikit demi sedikit, mendekat secara perlahan. Semakin jelas sampai kedua perempuan ini yakin bahwa kedua laki-laki itu memang Reja dan Bayu yang tengah duduk. Ren, gua takut, bisik Siska sembari terus berjalan mendekat ke pandangan Reja dan Bayu. Bayu melihat satu persatu raut wajah ketiga pendaki itu dengan tatapan yang sok detektif. Sulit memperkirakan umur mereka masing-masing. Wajahnya sangat pucat, semuanya menunduk tanpa mengobrol satu sama lain. Lantas ia menoleh melihat Reja. Ja, udah 5 menit kita di sini sama mereka. Apa nggak ada yang mau buka topik ya? Bisik Bayu sangat pelan. Reja tidak langsung menjawab. Ia menatap secara tajam semua wajah yang tertunduk meratapi api unggun di hadapannya. Ini gak beres yuk, maksud lu Ja? Bayu tersentak kaget. Ia berusaha menahannya
agar ketiga laki-laki di hadapannya tidak curiga. Reja, ngapain di sini? Suara perempuan yang tak asing di kuping Reja memanggil. Reja dan Bayu menoleh ke sumber suara itu. Ternyata Reni dan Siska yang sudah berada di dekat mereka. Menurut lu? Lontar Reja balik bertanya kepada Reni, sembari menunjuk ke tiga laki-laki dengan dungunya, sembari menunjuk ke arah tiga laki-laki dengan dagunya. Bayu melihat raut wajah Reni biasa-biasa saja, mungkin ditutup-tutupi, lalu melihat raut wajah Siska. Ia merasa wajah itu memancarkan aura ketakutan. Lu kenapa sis? Tanya Bayu yang membuat Siska sedikit kaget. Sini duduk. Lu berdua gak punya sopan santun ya? Sapa dulu mereka, lanjut Bayu. Seketika itu, jantung Reni dan Siska berdetak 2 kali lipat, lebih kencang. Mereka tidak mendapati siapapun selain Reja dan Bayu di tempat itu. Tempat yang diduduki kedua laki-laki ini kosong dan hanya ada mereka berempat. Mereka siapa yuk? Tanya Siska terbata-bata. Reja, leader pendakian yang merasa bingung akan sikap kedua teman perempuannya, seperti orang ketakutan, itu merasa curiga. Ia menatap lekat raut wajah mereka. Ren, lu gak apa-apa? Lu berdua kenapa sih? Tanya Reja kebingungan. Lu berdua yang kenapa harusnya? Ucap Siska mulai tidak nyaman. Tak ada jawaban dari Reni. Ia diam melamun, tatapannya kosong. Dan tak lama, bruk, Reni terjatuh pingsan. Kagetlah Reja dan Bayu. Siska yang berdiri di sampingnya tersentak kaget. Bukan membantu, ia menjauhi Reni dan malah menghampiri Reja dan Bayu. Ja, tolongin Reni. Woi, teriak Siska menyadarkan semua rombongan yang jaraknya sedikit jauh dari mereka berempat. Merasa ada yang aneh. Para laki-laki yang tengah beristirahat berlari menghampiri Reni yang terkapar di atas tanah. Ja, Reni kenapa ini? Tanya Randy. Tatapannya melihat Reni. Nampak raut wajah Reja panik. Khawatir Reja membopong Reni sendiri. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Hanya terfokus untuk menyelamatkan Reni. Reni dibopong, dibawa menjauh dari tempat di mana Reja dan Bayu duduk dengan 3 laki-laki misterius itu. Reja tak peduli dengan pendaki yang ia sapa tadi. Menoleh ke belakang pun tidak. Begitupun dengan Bayu. Bayu dan yang lainnya mengikuti Reja. Reja berhenti di dekat tas carrier miliknya, membiarkan Reni bersandar. Ja, ini gimana? Rencana kita harus menerobos ke puncak? Tanya Bayu perlahan. Tak ingin membuat Reja emosi. Keadaan ini, jujur, ia takut dengan Reja kalau sudah emosi. Reja tak menggubris pertanyaan Bayu. Ren, ucap Reja sembari menepuk-nepuk pipi Reni secara perlahan. Bikin tenda, tambah Reja. Tapi Ja, ucap laki-laki yang berdiri di sebelah Bayu. Puncak belakangan, Reni dulu. Kita istirahat dulu di sini. Baru jam 8, masih ada waktu. Lu juga semua belum pada makan kan? Gak usah maksain, bikin tenda. Jelas Reja untuk kedua kalinya. Bayu menyenggol-nyenggol bahu laki-laki itu dengan bahunya. Ikutin aja, bisik Bayu ke laki-laki tersebut. Iya Ja, gue ikut dulu aja, ucap Bayu pasrah disusul membalikkan badan. Reja menolehkan pandangannya dari Reni. Ia menatap Bayu. Yuk, ucap Reja pura-pura memelas. Apalagi Ja, balas Bayu sembari membalikkan badannya kembali. Bikinin 2 teh hangat ya, buat gua sama Reni. Sial, gua lagi yang kena. Kalau aja bukan Reja, udah gua sikat di sini lu, dumel Bayu dalam hati. Siap, gua bikinin teh hangat. Paling nikmat sedunia buat lu berdua. Ya udah, sebagian bikin tenda. Kita istirahat beberapa jam di sini. Siapin energi buat nanti jalan lagi ke puncak. Siska, bantuin gua bikin teh buat kita semua, tambah Bayu. Reja tersenyum tipis. Senang mempunyai teman semacam Bayu. Walau tingkahnya seperti orang gila, ia selalu nurut apa yang Reja ucap. Reja menoleh pandangannya dari Reni sejenak, melihat semua teman-temannya yang tengah sibuk akan suruhan Bayu. Woi, bentar, 5 orang bikin tenda, 3 orang siapin makanan, 3 orang lagi cari kayu bakar buat bikin api unggun, oke? Jelas Reja. Siap ketua, teriak semua.
sorry ya, gue gak bisa bantu. Siska, sini. Kenapa? Gantian, pegel gue. Berat juga nih cewek. Badan doang kurus. Gue kan mau bantu Bayu bikin teh, Jak, ucap Siska. Was-was karena ia pasti akan direpotkan kembali oleh kedua manusia di hadapannya ini. Oke kalau gitu, gak apa-apa, balas Reja singkat, tersenyum sinis. Lalu melihat ke arah Bayu. Yuk, kata Siska, lu bantuin yang lain, bikin tenda aja. Kalian juga. Siska mau bikin teh buat kita semua sendiri, ya kan sis? Ucap Reja menoleh pandangannya kembali ke Siska sembari menahan tawa. Kak, ya udah sini, jadi leader bukan berguna malah nyusahin. Tambah Siska membuang nafas. Bukan gitu sis, gue gak enak sama yang lain kalau harus ngurus Reni. Sedangkan gue cuma ngatur-ngatur doang. Gue mau bantu Bayu dulu, oke? Ya Reja. Siska mendekati Reja, mengganti tembok baru untuk tempat persandaran Reni. Ya udah semangat, nih minyak balsam. Takut Reni butuh, gue gak berani balurin tadi, ucap Reja sembari memberikan minyak balsam ke Siska. Lah, kenapa gak berani, Jak? Belum muhrim? Belum, bukan kali. Lah, bener kata gue. Kalau belum muhrim, Reja ada rencana muhrimin Reni. Loncat ke 20 menit kemudian, tenda, api unggun, dan beberapa cangkir berisi teh hangat sudah siap. Bahkan, Reni sudah tersadar dari 5 menit yang lalu. Kini, semuanya tengah mengobrol di dekat api unggun, tetapi jarak-jarak mereka cukup berjauhan. Minum. Reja menyodorkan tangan kanannya yang memegangi sebuah cangkir berisi teh beruap. Posisinya berdiri di hadapan Reni, yang tengah duduk di samping tenda laki-laki, sembari menatap api unggun bersama dengan rekannya Siska. Tetapi Reni sudah sadar tepat setelah tenda-tenda dibuat. Reni menerimanya. Makasih, Jak, ucap Reni tersenyum, yang dibalas senyum kembali dari Reja. Reja duduk di samping perempuan itu. Kayaknya gue agak ngasih jarak buat mereka nih, ucap batin Siska yang melirik keduanya sekilas. Gue ke tenda dulu ya. Woi, lu bertiga ngelupain gua, seru seseorang di hadapan mereka. Seseorang itu berhenti tepat di depan Reja, Reni, dan Siska. Ya elah, ini didemit. Kenapa datang sih? Kagak peka banget, gerutu batin Siska. Reja memandangnya. Bukannya dari tadi lu asik ngobrol di sono yuk? Tanya Reja menunjuk suatu arah dengan dagunya. Bayu cengengesan. Biasa aja, bisnis dikit, balasnya. Gaya lu bisnis-bisnis, lontar Siska. Lah, kok beneran bisnis? Ngumpulin duit buat nikahin lu sis, balas Bayu mengejek. Serah lu dah, lanjut Siska malas. Lu mendingan antar gua ke tenda. Siska bangkit, menarik paksa lengan Bayu. Cepetan. Bayu menahan tubuhnya kokoh. Siska menatapnya, memberi kode dengan mengedipkan satu kelopak mata. Cepetan, perintah Siska kedua kalinya. Tangan lu lembut banget sis, jadi gak sabar buat nanti malam pertama, gerutu Bayu yang mulai menjauh dari hadapan Reni dan Reja. Tidak ada obrolan dari Reni maupun Reja. Keduanya hanya memandangi cahaya orange, kegelapan yang diterangi oleh kobaran api, menjadi perpaduan yang sangat cocok dan selaras. Entah apa yang diucapkan di dalam masing-masing hati. Raut wajah itu menunjukkan benih-benih kegugupan dengan alasan yang sama. Reni melihat Reja sekilas, lalu membuang pandangannya menatap kobaran api. Maaf, Jak, gue jadi ngerepotin lu sama yang lain, ucap Reni memecah keheningan melawan kegugupan. Gak apa-apa, Ren. Yang penting sekarang lu udah sadar, balas Reja. Kenapa lu bisa pingsan? Ada apa? Lanjut Reja bertanya. Reni tertunduk. Gue gak berani ceritain di sini. Nanti gue ceritain di bawah aja, batin Reja bertanya-tanya dan menyeleksi. Dia tahu perempuan yang sedang ia tatap ini mengalami kejadian di luar nalar. Ya udah, gue paham. Gak apa-apa, Ren. Intinya sekarang lu harus fokus sama kendaliin diri lu sendiri. Ingat, kita lebih kuat dari mereka. Reja menyemangati. Reni mengangguk mengiyakan.
Kapan gerak lagi? Tanya Reni. Kenapa? Baru jam 8:30, santai aja dulu. Balas Reja. Arah lu mau kemana? Gua gak nanya sekarang jam berapa, ucap Reni. Iya tahu, sejam lagi kita gerak, jelas Reja yang diiyahkan oleh Reni. Aduh anjing. Woi, lu lihat-lihat setan. Kenapa lah gua nih? Tunjuk Reja sedikit kesal kepada salah satu pria rekan pendakiannya yang berada tak jauh di seberang api unggun. Lah, gua kagak ngapa-ngapain, Jak, balas pria tersebut. Kenapa? Tanya Reni sedikit panik. Reja memandangnya, lengan kanannya memegangi kepala kesakitan. Gak tahu, kepala gua kayak kena timpuk batu. Coba sini gue lihat. Reni sedikit mengangkat tubuhnya. Pandangannya tertuju menatap ke seluruh rambut Reja. Gak ada luka, masa sih? Kayaknya gue ngerasa itu benda gede bener. Lu ngigo ya? Gue serius, Ren. Enggak, lu ngigo. Gue serius. Lu nakutin gue aja, Jak. Lah, buset. Ngapain juga gue begitu? Bohong, bener. Bohong, bener Reni. 1 jam kemudian, tiba-tiba Reja dan yang lain sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tenda api unggun beristirahatan sudah cukup dan dimatikan. Kini mereka tengah berdiri, berdoa untuk dilancarkan, berdoa untuk keselamatan, berdoa agar kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi lagi selepas puncak bayangan. Kita jalan sekarang. Reni juga udah baikan, ucap Reja kepada yang lain. Semua kembali melanjutkan perjalanan dengan susunan Reja sebagai pemimpin. Disusul Reni, setelahnya Siska. Sedangkan Bayu berada di depan Randy yang menduduki posisi paling belakang. Di jam 10 malam ini, hawa sekitar sudah sangat berbeda. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit juga perbedaan vegetasi. Entah apakah ada hati dalam frustasi. Semuanya tetap berjalan dengan keheningan. Mereka harus melewati beberapa jalur, dada bertemu dengan dada beberapa kali. Dan itu mereka lalui di kegelapan malam. Pendaki zaman dulu memang harus diacungi jempol. Sebelum pergantian hari, mereka sudah sampai di Puncak Manik sekitar jam 23.30. Di sepanjang perjalanan, tadi tidak ada mengesankan, tidak ada juga menyeramkan. Perjalanan yang dilalui dengan langkahan kaki tanpa obrolan, membuat cekcokan di lahap keheningan. Di kepala gunung itu, mereka mendapati beberapa pendaki. Entahlah, mungkin ada 3 orang dengan 1 tenda. Semuanya kali ini benar-benar manusia. Reja dan yang lainnya menyapa simpang siur kebasian ala pendaki, lalu mendirikan 4 tenda di dekat tenda mereka. Dari awal, rencana Reja dan yang lain memang akan berdiam 1 malam di puncak itu dan akan turun setelah pagi tiba. Ya, sekedar menikmati 1 malam di atas puncak, walaupun hanya ditemani kabut-kabut tipis, tapi tetap saja jumlah kabut masih kalah dengan jumlah lelucon Bayu dan Siska. Sekitar 15 menit bercanda gurau. Reja memanggil Reni. Dia berdua sedikit bergeser, di mana obrolannya tidak bisa didengar oleh yang lain. Di mana hayo? Di belakang tenda. Ren, lu tahu nggak alasan gua nyetujuin saran Bayu buat ngedaki Gunung Salak? Ya, orang lu yang bilang sendiri. Kan katanya buat nikmatin pergantian tahun di atas puncak kan? Iya sih. Ya kan? Iya. Ya udah, ada lagi sebenarnya. Apaan? Gue cari momen yang bagus buat nyatain perasaan ke seseorang. Sekarang gue dapat momen itu. Penilaian gue salah tentang lu. Gue kira lu suka sama gue, tapi masa iya buat Siska? Seru batin seorang Reni. Entahlah, tidak pasti, tapi raut wajahnya terbaca kalau dia memang sedikit ragu dan bertanya-tanya. Lu suka sama Siska? Bukan, maksud gua seseorang itu ya perempuan yang lagi duduk di samping gua. Maksud lu gua? Mau bodas dan 6 prajurit. Ya, sekedar menikmati 1 malam di atas puncak, walaupun hanya ditemani kabut-kabut tipis. Jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Hampir semuanya sudah memasuki tenda, bersiap-siap untuk tidur, tapi tidak dengan
mereka berlima. Randy, Reja, Reni, Bayu, dan Siska masih berada di luar. Mereka tengah ngobrol dengan alasan sampai ngantuk. Sis, jadi kita gimana? Tanya Bayu. Apanya yang gimana? Balas Siska balik bertanya. Bayu nanya nikah, ya kan? Hahaha, lanjut Reni. Asik, jadi nih gue makan semur daging. Tambah Reni. Kerja dulu yang benar, jangan nikah mulu otak lu. Ya elah sis, nikah dulu baru giatin kerja, ucap Bayu. Kebalik kali yuk, seru Randy. Nah bener, jangan sampai nikah masih dibantu dana sama mak. Tambah Reja. Nyusahin, lanjut Reni. Tanpa sadar, gurauan mereka semakin lama semakin mengarah ke sisi yang terlalu sensitif. Serta sempat beberapa kali Reja menjeletukan kalimat yang tak senonoh. Dan seperti yang kita tahu, sangat dilarang jika kita masih berada di dalam area pegunungan. Namun, tanpa mencerna ucapan kembali, mereka tetap melanjutkan lelucon itu. Lelucon yang seharusnya tidak diucapkan, mereka tetap dicandakan. Sampai tertiba di titik, semua pamit tidur. Masing-masing memasuki tenda. Tenda khusus perempuan itu memang untuk dua wanita ini, Reni dan Siska. Reja tidur di tenda dengan Bayu dan Randy. Mereka satu tenda. Di sini puncaknya. Sekitar 2:30 pagi buta. Hanya Reja yang terbangun. Bukan karena dia kebelet pipis, tapi Reja mendengar suara aneh yang terkesan mistis. Masih di posisi rebahan, tapi kini kedua matanya terbuka. Reja memfokuskan pendengarannya, memperjelas kembali suara apa yang ia dengar itu. Suaranya mirip sekali dengan langkahan keras mengibar bendera hari Senin. Hanya saja pengibar di hutan ini seperti memakai pakaian yang berat. Mungkin aluminium membuat pakaiannya saling berbenturan. Reja mendengarnya. Takut, penasaran, bertanya-tanya mulai bermunculan. Keringat mulai bercucuran. Pikiran mulai kelayangan. Langkahan kaki yang dia dengar ini tidak hanya satu, seperti lebih dari 5 orang. Langkahan kaki itu terhenti persis di depan tendanya. Ya, walaupun tidak terlalu dekat, tapi bayangan mereka bisa terlihat dari dalam tenda. Iya, jangan ya. Gue yakin itu yang Reja rasain resah. Hampir 10 menit Reja tidak bergerak, tetapi bayangan itu masih setia di luar sesekali. Reja berusaha untuk tidur. Entah mengapa ada yang menahannya untuk terlelap. Keluar. Reja tercengang tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Dia bertanya-tanya suara siapa yang sangat dekat di telinganya mengucapkan kata keluar. Keluar. Kembali lagi untuk kedua kalinya, Reja tidak ingin keluar. Hatinya memberikan peringatan buruk, tetapi pikirannya penasaran. Alhasil, Reja membuka resleting tenda perlahan agar tidak membangunkan kedua temannya. Berhubung tendanya menghadap langsung ke jalur masuk Puncak Manik. Jadi setelah ia membuka resleting tenda, ya pandangannya pasti akan tertuju di jalur itu. Betapa tercengangnya Reja ketika mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit itu, macan putih memimpin di posisi paling depan. Tatapannya sangat tajam, setajam silet. Bukan, intinya tajam dah. Seketika, tubuh Reja kaku, mau bergerak tidak bisa, berbicara apalagi. Hanya kedua bola mata dan nafas yang masih normal. Di bagian ini, gue kurang info siapa yang berbicara, entah macan itu, entah prajurit itu. Yang jelas, berikut nasihat ketujuh makhluk yang di hadapan Reja. Bahasa Sunda, berbicara sopan ketika berada di persinggahan orang lain itu penting. Jaga ucapan, jaga pikiran, hati-hati, kami semua masih mengampunimu. Ini peringatan terakhir, kalau kamu kembali lagi ke tempat kami, sopan dan santunlah sedikit. Kurang lebih seperti itu. Tanpa dijawab oleh Reja, ketujuh makhluk di hadapannya entah pergi kemana, hilang, seperti berubah menjadi kabut
dan kembali menyatu dengan sekitar. Nah, ini part 1 dari kisah mistis pendakian Gunung Salak, yang dimana 4 sahabat mendaki ke Gunung Salak dan mendapat gangguan. Kesimpulannya adalah selalu kompak dan selalu menjaga satu sama lain. Agar kenapa? Agar berangkat kita selamat dan pulang kita selamat. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.